Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Hari ini adalah pembacaan kartu Morning Talk. Kartu Morning Talk tanggal 25 April 2020. Aku mau pakai 3 deck. Masing-masing deck aku akan ambil satu dan coba kita lihat kira-kira apa yang bisa kita jadikan reminder atau bahan renungan untuk hari ini. Selamat berpuasa bagi yang menjalani. Semoga puasanya lancar, damai-damai saja di hati dan sehat terus. Ini deck kedua. Oke. Lalu yang ini. Oke. Tadi ini keluar duluan, dia kartunya dapatnya be positif. Bunganya namanya bromeliad. Nah, di sini tulisannya your thoughts can shape your experience. Pikiran kamu bisa membentuk pengalaman kamu. So be sure to focus on the positive. Jadi pastikan selalu berfokus kepada hal-hal yang baik karena menurut hukum di alam semesta ini ya, hukumnya banyak ya, nggak cuma law of attraction aja, tapi salah satunya itu. Jadi apa yang kamu fokusin itu yang akan masuk ke dalam pengalaman hidup kamu. Jadi kalau kita fokusnya yang buruk-buruk terus, lama-lama yang buruk-buruk itulah yang akan memenuhi hidup kita. Aku rasa juga teman-teman udah tahu hal itu ya. Jadi dipraktekin. Jadi kita tahu tapi kadang kita lupa mempraktekkan. Dan di sini ada impatience, ada ketidaksabaran. Dia bilang, my life is unfolding in divine timing. All delays are beneficial. Jadi di sini kita diingetin, sesungguhnya kejadian-kejadian di hidup ini tuh sudah ada urutan-urutannya, dan urutan-urutannya itu menurut kehendaknya Tuhan. Namanya divine timing ya. Jadi waktunya Tuhan, waktunya semesta, waktunya ilahi. Dan semua delay, semua penundaan itu sesungguhnya adalah demi keuntungan kita. Demi kita juga, selalu baik adanya ya. Terus yang di bawah seperti afirmasi, dia bilang, I am always at the right place and at the right time. Itu juga sebagai reminder, mau bagaimanapun keadaan kita saat ini dan dimanapun kita berada, sesungguhnya ini sudah yang terbaik menurut Tuhan. Jadi kita nggak pernah tuh ada yang istilahnya salah tempat, salah waktu, salah ketemu orang. Ketika sesuatu sudah terjadi, berarti itu sudah masuk ke dalam ketentuan Tuhan atau takdir ya. Jadi kalau emang tidak takdir ya tidak terjadi, tapi kalau sudah takdir ya terjadi. Jadi nggak ada istilahnya salah takdir gitu. Dan di sini juga yang terakhir ada kartu angelic being. Nah, orang-orang yang dapat kartu ini atau kita nih sekarang nih ya, kita nonton kayak aku juga reading ini, kita diingatkan bahwa selain kita sendiri memiliki guardian angel, dan guardian angel itu tugasnya tentunya seperti namanya ya, guarding, menjaga. Menjaganya itu bukan kayak memprotek dari hal-hal yang membahayakan kemudian dia jadi pasang badan, enggak. Tapi menjaganya ini lebih kayak mereka akan ngasih isyarat lewat kata hati gitu ya, atau lewat perasaan-perasaan kayak gut feeling ya, akan hal-hal yang sebenarnya sebaiknya kita lakukan atau tidak. Nah, kalau yang aku lihat di sini mungkin karena di sini ada kartu impatient dan ada be positif, mungkin ada di antara kita yang ingin melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu berdasarkan ketidaksabaran. Dan
kita diingatkan dengan adanya kartu ini ya, munculnya kayak gini soalnya kita diingatkan untuk tidak terburu-buru melakukan hal tersebut karena sebenarnya apa yang terjadi sekarang itu sudah yang paling aman, sudah yang paling sempurna untuk keadaan kita sekarang, meskipun tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, tapi itu sudah yang paling bisa menjaga keselamatan kita gitu. Itu sudah paling aman lah istilahnya ya. Nah, jadi diperhatikan ketika ingin melakukan hal-hal yang apalagi di saat seperti ini ya, ketika kita ingin ngapain deh, uh, dipertimbangkan masak-masak lagi. Kita melakukan hal tersebut, apakah bisa kita tunda, ataukah ada jalan lain, atau apa memang harus sekarang gitu ya. Jadi ya intinya kalau kita bisa lebih bersabar sedikit, mungkin ada waktu yang lebih tepat lagi untuk melakukan hal tersebut. Itu arti dari satu ya, si angelic being itu ada guardian angel yang sedang mungkin menitipkan pesan ke sini. Dan yang kedua adalah masing-masing dari kita punya cahaya dalam jiwa. Jadi angelic being ya. Dan kita pun punya sifat kemalaikatan. Jadi hal-hal baik yang ada di diri kita itu bisa kita bilang sebagai sifat kemalaikatan. Nah, kita disuruh untuk kembali ke sana. Kita disuruh untuk ingat-ingat hal-hal yang ada dalam diri kita, kualitas-kualitas baik diri kita. Dan ketika keadaan sulit, kemudian keadaan bikin kita tidak bisa lapang dada, ya kita disarankan untuk ingat-ingat aja bahwa apakah kita sesungguhnya mau memilih menjadi orang yang tidak menyenangkan atau menjadi orang yang keji gitu ya. Jadi manusia itu kan sifatnya sebenarnya polaritasnya ada buruk, ada baik. Dan dua-duanya tuh hadir di dalam diri, dua-duanya tuh ada dan harus diakui. Nah, ketika dihadapkan sama situasi yang tidak favorable, situasi yang tidak kondusif dan tidak menyenangkan, kamu punya pilihan mau bereaksi seperti apa, mau bereaksi seperti si angel ini atau mau bereaksi seperti yang sebaliknya gitu. Jadi misalnya contohnya ada orang ngeselin lah ya gitu. Nah, kamu bisa menjadi reaktif. Reaktif ini biasanya kalau misalnya kita memilih untuk bersifat lebih keji gitu misalnya. Ya, ngebales dendam atau kamu jadi gosipin dia ke orang-orang atau malah kamu jadi punya dendam sendiri gitu, atau kamu bisa memilih untuk being this quality gitu, untuk membawa kualitas sifat-sifat angelic ini ke dalam diri kamu sehingga hal-hal yang nyebelin tadi bisa kamu lihat sebagai kayak itu cuman bahan pelajaran aja, itu cuman oke, setiap orang punya latar belakang yang menyebabkan dia bersikap seperti itu. Misalnya orang ini nyebelin ya mungkin memang hidupnya tidak happy. Dan apa yang bisa kamu pelajarin dari situ? Ya, mungkin dia juga ingin dihadirkan di dalam hidup kamu karena kamu butuh belajar untuk bersabar gitu. Jadi makanya di sini kan dibilang hati-hati dalam menentukan mau mikir apa. Kalau pikiran-pikiran semakin buruk, banyak prasangka buruk atau banyak pikiran yang pesimis, maka yang hadir nanti adalah orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang men-trigger, orang-orang yang memicu amarah, orang-orang yang memicu kesedihan. Dan akhirnya kalau kita bisa bersikap seperti ini, kita bisa menghadapi itu dengan pikiran, oke, ini gue sendiri nih yang bawa pengalaman ini ke dalam hidup gue. Kita bisa melihat itu sebagai sinyal bahwa aku udah harus mengubah cara berpikirku sehingga aku tidak lagi menarik hal-hal yang tidak menyenangkan gitu ya. Jadi artinya banyak di sini, ambil yang bisa nyangkut di dalam hati kamu dan semoga bermanfaat. Aku rasa itu aja. Semoga besok aku bisa reading lagi kalau nggak kesiangan atau kerjaan nggak banyak. Thank you for watching. Silakan share dan subscribe kalau belum subscribe. Dadah.